warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saudara-saudara tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan kita masih membahas soal pemahaman dasar tentang keputusan tata usaha negara. Saudara-saudara, di pertemuan kita kemarin, saya sudah menjelaskan beberapa aspek khususnya menyangkut unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita tentang apa itu keputusan tata usaha negatif atau fiktif dan apa itu keputusan tata usaha negara yang positif. Jadi, saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan membicarakan soal KTUN negatif atau fiktif dan KTUN positif. Baik, saudara-saudara, setelah Anda membaca tadi ketentuan pasal 1 angka 3 dan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratur 09, maka sekarang setelah Anda membaca pengertian itu, saya akan menjabarkan beberapa unsur dari definisi keputusan tata usaha negara tersebut. Yang pertama, saudara-saudara, unsur yang pertama adalah satu penetapan tertulis. Ini maknanya, saudara-saudara, bahwa dalam peradilan tata usaha negara itu selalu menggunakan mekanisme tertulis. Jadi tidak ada satupun ketetapan yang tidak tertulis itu diakui sebagai keputusan tata usaha negara. Jadi sifatnya harus tertulis. Jadi penetapan tersebut harus tertulis. Kalau dia mau masuk dalam kategori unsur keputusan tata usaha negara. Yang kedua, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana penetapan tertulis itu. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Yang ketiga, isi tindakannya adalah tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, ini juga penting, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang kelima, itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau bagi badan hukum perdata. Nah, saudara-saudara, unsur-unsur ini sifatnya adalah kumulatif. Jadi untuk bisa menyatakan keputusan pejabat tata usaha negara itu sebagai KTUN, maka dia harus memenuhi 5 unsur ini. Penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, berisi tindakan hukum, kemudian konkret, individual, dan final sifatnya, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Baik, saudara-saudara, setelah di pertemuan lalu, tadi sudah saya sampaikan, Anda sudah mengetahui apa itu unsur-unsur KTUN. Berikutnya hari ini saya akan menjelaskan apa itu KTUN fiktif negatif dan KTUN fiktif positif. Saudara-saudara, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dan dalam hukum administrasi negara sebenarnya, tindakan diam dari pejabat tata usaha negara itu juga dianggap bahwa yang bersangkutan telah mengeluarkan putusan. Nah, kenapa demikian? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya setiap orang yang mengajukan sesuatu kepada pejabat tata usaha negara, katakanlah misalnya perizinan, saya mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan misalnya. Nah, saudara-saudara, maka sejak saat itulah sebenarnya muncul kewajiban dari pejabat tata usaha negara tersebut untuk merespon apa yang sudah saya ajukan tadi. Nah, responnya tentu saja berupa keputusan pejabat tata usaha negara. Keputusan itu, saudara-saudara, bisa berupa penolakan, bisa berupa penerimaan. Dan keputusan itu memang idealnya adalah diterbitkan secara tertulis. Kalau diterbitkan secara tertulis, maka tidak jadi masalah. Apakah dia penolakan atau dia penerimaan. Kalau ditolak misalnya secara tertulis dan saya tidak menerima itu, saya bisa mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Apa alasan penolakan? Apakah sesuai dengan apa yang memang tertulis di dalam keputusan pejabat tata usaha negara tersebut? Nah, saudara-saudara, yang menarik dalam hukum administrasi negara, dan ini juga parameter dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, bahwa seorang pejabat pemerintah, saudara-saudara, kalau dia tidak melakukan apa-apa, atau begini bahasa mudahnya, diamnya pejabat tata usaha negara terhadap satu permohonan kepadanya, maka itu juga dianggap bahwa pejabat tata usaha negara tersebut telah mengeluarkan keputusan.
Nah, ini yang dikenal dengan KTUN fiktif. Bisa nanti negatif, bisa positif. Nanti saya jelaskan apa itu KTUN fiktif negatif, apa itu KTUN fiktif positif. Tapi yang paling penting Anda pahami dulu bahwa tindakan diam pejabat pemerintah dalam menerbitkan sebuah keputusan, maka itu juga bagian dari keputusan. Jadi diamnya saja artinya tidak. Misalnya tadi saya mengajukan permohonan izin. Nah, tidak ada jawaban secara tertulis. Diam saja, didiamin saja. Maka diamnya itu pun itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara. Nah, dia masuk yang mana nanti? KTUN fiktif negatif atau KTUN fiktif positif? Nah, saudara-saudara, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Saya ke penjelasan berikutnya terkait dengan keputusan fiktif negatif. Jadi KTUN yang fiktif negatif. Saudara-saudara, Anda bisa melihat di ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Maksud saya pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, saudara-saudara. Di situ sebenarnya menjelaskan terkait dengan keputusan yang fiktif negatif ini. Nah, kalau kita lihat di ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang keputusan tata usaha negara, di sana disebutkan apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan satu putusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Nah, saudara-saudara, ini yang dimaksud tadi dengan keputusan yang diamnya pejabat tata usaha negara itu sudah dianggap mengeluarkan keputusan. Itu ayat 1 dari pasal 3-nya. Nah, di ayat 2 ditegaskan kembali, jika satu badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, jadi tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan, saudara-saudara, itu telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Jadi saudara-saudara, kalau saya misalnya mengajukan izin untuk mendirikan bangunan, dan di dalam prosedur itu misalnya sudah ditetapkan bahwa perizinan misalnya di Kota Tarakan itu paling lama waktunya 1 bulan atau 30 hari itu sudah harus keluar. Nah, kalau sampai batas waktu maksimal tersebut ternyata pejabat tata usaha negara sebagaimana yang saya mohonkan tidak mengeluarkan putusan, saudara-saudara, maka dia dianggap telah menolak apa yang menjadi permohonan saya. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, apa pentingnya pengaturan ini? Nah, saya bisa menjelaskan pentingnya pengaturan ini agar warga negara yang mengajukan kepada pejabat tata usaha negara, misalnya tadi dalam konteks perizinan, misalnya saya mengajukan izin mendirikan bangunan, saya dilindungi. Jadi kalau istilah anak-anak keren sekarang, nggak digantung gitu. Jadi nggak gantung, nggak boleh pemerintah itu gantung. Artinya tidak mengeluarkan putusan, tapi tidak juga menolak, tidak juga menerima, tidak ada keputusan, tapi dibiarin. Nah, saudara-saudara, ketentuan pasal 3 ayat 2 ini menegaskan apabila pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohonkan, padahal jangka waktunya itu sudah berakhir atau lewat, maka badan atau pejabat tun itu dianggap, kata-kata dianggap itu maknanya bahwa dia sama dengan melakukan penolakan terhadap apa yang diajukan tersebut. Nah, saudara-saudara, dalam hal peraturan perundang-undangan misalnya tidak mengatur, Pak, bagaimana kalau misalnya undang-undang tidak mengatur, misalnya perizinan tadi, tidak diatur jangka waktunya di dalam perizinan tersebut berapa lama. Maka, saudara-saudara, kalau kondisinya seperti ini, ya kembali kepada undang-undang. Di ayat 3 dijelaskan, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan, sekali lagi batas waktunya 4 bulan, sejak kapan? Sejak diterimanya permohonan,
maka badan pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan. Nah, saudara-saudara, ini yang sering disebut dengan keputusan fiktif negatif. Jadi dia diam, tidak melakukan apa-apa. Pejabat tata usaha negara tidak melakukan apa-apa, artinya tidak mengeluarkan keputusan. Dia hanya diam terhadap pengajuan permohonan. Nah, dia dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan. Sehingga saudara-saudara, ruang saya misalnya yang mengajukan tadi itu bisa terbuka akibat dari penolakan tersebut. Saya bisa mengajukan. Jadi saya sudah punya hak setelah 4 bulan kalau tidak diatur secara khusus. Tapi kalau misalnya sudah diatur ketentuan perizinan itu hanya 1 bulan, maka batas waktu setelah 1 bulan itu jika dia tidak mengeluarkan keputusan dianggap telah menolak permohonan. Nah, kalau dia tidak mengatur, misalnya tadi saudara-saudara, pengajuan izin mendirikan bangunan itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan berapa batas waktunya, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang 586 ayat 3, itu jangka waktunya adalah 4 bulan. Sejak kapan? Sejak permohonan diterima. Nah, saudara-saudara, dalam konteks seperti ini, jadi dalam konteks pasal 3 ini yang sering kita kenal dalam peradilan tun itu fiktif, jadi menjatuhkan bahwa keputusan tun itu yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Jadi memang tidak ada keputusan tata usaha negaranya karena memang tidak dikeluarkan. Nah, kalau terjadi sengketa, saudara-saudara, saya mau menggugat akibat penolakan itu, maka ya tadi sebenarnya tidak ada wujudnya penolakan itu. Tidak ada wujudnya dan dia hanya merupakan tindakan diam. Ini yang menarik sebenarnya saudara-saudara dalam peradilan tata usaha negara kita, bahwa KTUN itu ada istilah negatif, istilah fiktif negatif. Nah, yang fiktif positif bagaimana? Nanti saya akan jelaskan kepada Anda bukan setelah pesan-pesan berikut ini ya, tapi setelah slide yang berikutnya. Setelah tadi Anda mengetahui apa itu keputusan yang fiktif negatif, sekarang saya coba menjelaskan apa keputusan yang masuk dalam kategori fiktif positif. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud dengan fiktif positif ini memang tidak diatur di dalam Undang-Undang 586. Kita bisa menemukannya dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Khususnya, Anda bisa melihat di pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nah, saudara-saudara, pasal ini, pasal 53 ayat 1 sampai ayat 6 ini, pada prinsipnya itu lebih menekankan pada batas waktu. Tapi saya melihat di dalam pasal ini sebenarnya muncullah kemudian istilah KTUN yang fiktif positif atau keputusan yang fiktif positif. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita coba lihat pasalnya. Coba Anda lihat di pasal 53 ayat 1 di samping slide ini sudah saya paparkan. Pertama, batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, saudara-saudara, penekanannya adalah untuk batas waktu itu kemudian diletakkan pada pengaturan yang ada dalam undang-undang. Nah, ayat 2-nya, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu, maka saudara-saudara, badan atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan melakukan. Jadi bahasanya jelas, wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Jadi saudara-saudara, yang menarik di Undang-Undang 30 itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu justru menekankan batas waktu hanya 10 hari. Kalau tadi yang KTUN negatif, itu batas waktunya yang tadi saya sampaikan, yang fiktif negatif, itu batas waktunya adalah 4 bulan. Sementara untuk yang KTUN fiktif positif ini, saudara-saudara, berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang 30,
di ayat kedua menyebutkan dalam waktu paling lama 10 hari. Nah, saudara-saudara, apabila dalam batas waktu tersebut ternyata badan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, saudara-saudara, ini yang menarik saya kira. Tadi kalau yang fiktif negatif itu dianggap ditolak selama 4 bulan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Administrasi Negara, Undang-Undang 30 2014, bahkan batas waktunya lebih minim 10 hari kalau itu tidak diatur, dan saudara-saudara, maka tindakan tersebut, tindakan diamnya atau tindakan tidak mengeluarkan keputusan oleh pejabat tata usaha negara tersebut itu dianggap telah dikabulkan secara hukum. Jadi dianggap dikabulkan secara hukum. Ini yang menarik saudara-saudara, makanya ini kemudian sering diistilahkan dengan tadi keputusan yang fiktif positif. Lawannya dari yang fiktif negatif tadi yang intinya adalah diamnya itu penolakan. Kalau ini diamnya adalah pengabulan, begitulah kira-kira. Nah, saudara-saudara, tapi ada mekanisme lain, permohonan mengajukan permohonan. Jadi pemohon yang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tadi yang saya jelaskan. Jadi saudara-saudara, kalau dalam batas waktu tertentu tadi tidak dikeluarkan putusan oleh pejabat atau pemerintah, maka dianggap mengabulkan. Maka kita sebagai orang yang mengajukan, misalnya sebagai pemohon, kita mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana Pak pengadilannya kalau dia tidak mau mengeluarkan? Nah, saya kira tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena dalam ketentuan pasal 53 ayat 5 dengan tegas disebutkan pengadilan wajib memutuskan permohonan yang diajukan sebagaimana tadi yang saya sebutkan pada hari kerja paling lama 21 hari sejak permohonan diajukan. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir, pengadilan juga dibatasi waktunya oleh undang-undang ini. Jadi kalau kita mengajukan permohonan ke pengadilan untuk putusan penerimaan permohonan, maka pengadilan diberikan batas waktu sekitar 21 hari untuk kemudian memutuskan permohonan tersebut. Dalam undang-undang disebutkan pasal 53 ayat 5 itu wajib. Kata-kata wajib itu menunjukkan saudara-saudara nggak ada pilihan. Bahkan dalam konteks ini kalau kita baca dari konteks perundang-undangan, wajib sekaligus dibatasi waktunya. Jadi ada juga wajib tapi waktunya yang dibatasi. Nah, kalau yang dalam konteks ini wajib waktunya dibatasi 21 hari. Sejak kapan? Sejak permohonan diajukan oleh pemohon. Nah, saudara-saudara, badan atau pejabat pemerintah kemudian wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi mekanismenya, kalau kita sudah mengajukan permohonan ke pengadilan, pengadilan dikasih batas waktu untuk menerima permohonan. Nah, putusan pengadilan tersebut, saudara-saudara, maka itu wajib hukumnya dilakukan atau wajib kemudian badan pejabat tata usaha negara itu menetapkan keputusan untuk menetapkan pelaksanaan dari keputusan pengadilan tersebut. Ada batas waktu tidak? Menurut undang-undang ada batas waktu. Berapa? Paling lama 5 hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Jadi, saudara-saudara, terikat lagi dia. Badan atau pejabat tun terikat lagi dengan waktu. Selain wajib, juga dibatasi oleh waktu. Sebagaimana tadi pengadilan gitu. Pengadilan juga dibatasi. Wajib dan kemudian ada batas waktu 21 hari. Nah, pejabat tun kalau sudah ada putusan pengadilannya, maka dia juga wajib dan wajib dibatasi waktunya maksimal 5 hari. Nah, saya kira ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan keputusan yang fiktif positif. Saudara-saudara, saya kira untuk perkuliahan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja dulu.
Nanti kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya akan menjelaskan kembali hal-hal yang terkait dengan peradilan tata usaha negara. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat. Jangan lupa harus sehat dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.